Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat alam kita dimanapun berada. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik sahabat, pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang jadam. Dalam salah satu teori jadam menjelaskan konsep bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Sebagai petani kita sudah didoktrin bahwa apa yang dibuat oleh para ilmuwan dan perusahaan adalah yang terbaik. Namun apa yang petani buat dan kembangkan sendiri cenderung kurang baik atau bagus, bahkan diragukan. Jika kita kembali ke belakang, bahwasannya nenek moyang kita terdahulu mampu membuat benih dan pupuknya sendiri dalam pertanian mereka, sehingga tanah mereka sangat subur karena tidak terkontaminasi oleh herbisida, pestisida, dan pupuk kimia yang lambat laun dapat merusak alam. Konsep yang baik dan yang buruk adalah satu ini juga esensial dalam pertanian. Prinsip kebaikan dan keburukan adalah satu, sangat dekat dengan kita dibandingkan yang kita duga. Kita tahu bahwa obat overdosis akan jadi racun, dan racun dengan dosis minimal bisa menjadi obat. Begitupun dengan alam. Coba kita memperhatikan kembali alam. Di antara 118 unsur yang ada di bumi, logam berat biasanya berbahaya bagi manusia, meskipun tidak ada pengecualian dalam aturan umum ini. Seperti halnya oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan bagi semua kehidupan, tetapi oksigen yang berlebihan dalam metabolisme akan dapat merusak sel. Air adalah kebutuhan mutlak tanaman. Namun jika terlalu banyak air, mengakibatkan tanaman kita tenggelam. Apapun yang baik akan menjadi buruk jika tidak diterapkan dalam ukuran yang tepat. Ini berlaku untuk semuanya. Nematoda tanah tidak selalu berbahaya. Spesies tertentu dalam jumlah yang memadai membantu menjaga kesehatan tanah. Keong dalam jumlah yang sedang di sawah dapat mengendalikan gulma. Namun jika jumlahnya berlebihan, mereka akan menjadi hama yang mengganggu. Pola ini terlihat di mana-mana di alam liar sahabat. Tidak ada kehidupan yang bisa diberi label baik atau jahat. Inilah misteri dan prinsip hidup. Dan inilah mengapa kita tidak boleh melihat alam melalui lensa dualisme. Lihatlah alam dengan pandangan bahwa yang baik dan yang buruk adalah satu. Perusahaan input produk mikroba dan pestisida mempromosikan dualisme terang dan gelap, baik dan jahat, menguntungkan dan merugikan. Adalah tipikal pemikiran dualistik yang membawa teknologi pertanian dalam arah kebingungan. Sangat lucu bukan? Semua hal yang dijual oleh perusahaan dinilai sebagai hal yang bagus, dan apapun yang tersisa di tangan petani adalah hal yang meragukan. Pemikiran dualistik ini menyamar sebagai sains dan berhasil menaklukkan pertanian tradisional yang berdasarkan pemikiran yang baik dan yang buruk adalah satu. Pertanian tradisional dianggap sebagai sesuatu yang usang, tidak ilmiah dan tidak dapat diverifikasi. Padahal kemajuan tradisi telah dibuktikan selama ribuan tahun. Terlepas dari itu, pertanian organik telah direnggut dari tangan para petani. Para kelompok ahli saat ini meniadakan nilai dan metode pertanian tradisional. Senjata yang mereka gunakan adalah pandangan dualistik untuk membagi yang baik dan yang buruk. Filosofi ini harus diatasi jika kita ingin mengembalikan pertanian di tangan para petani. Ini bukan hanya soal keterampilan, metodologi, atau teknologi. Mikroorganisme tradisional, kompos, dan pupuk cair semuanya dibuat oleh petani sendiri. Itu adalah praktik standar selama ribuan tahun. Sekarang, pengetahuan tradisional dicap sebagai tidak ilmiah dan usang, serta dirampas dari petani hingga petani kehilangan kepercayaan diri dalam bertani. Bukan kebetulan jika dualisme ini didukung oleh sains dan pemerintah. Para pendukung terus menirukan bahwa mikroorganisme tradisional, pupuk cair dan pupuk kompos tidak dapat diverifikasi secara ilmiah. Pada akhirnya, petani percaya pada kebohongan dan menyerah. Hanya 40 atau 50 tahun yang lalu, semuanya masih ada di tangan petani. Sayangnya, sekarang tidak lagi demikian. Kejatuhan pertanian tradisional di Korea dimulai ketika Barat memperkenalkan cara berpikir epistemologi.
kami tidak berdaya melawan pengaruh yang besar yang masuk dari Barat. Dalam mengejar modernisasi dan industrialisasi, kami dengan sukarela mengakui keunggulan budaya Barat. Tren ini ditambah dengan munculnya korporasi yang mencari keuntungan dalam penjualan input pertanian, secara sistematis menghancurkan pertanian tradisional kita. Saya tidak bisa lagi menekankan betapa pentingnya pengetahuan leluhur di atas teknologi.